I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan kebidanan pada remaja. Nah, baik, di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang remaja. Apa sih itu remaja? Nah, remaja adalah masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Nah, adapun tahap perkembangan pada remaja ada 3 tahap. Yang pertama yaitu ada remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. Nah, di mana remaja awal ini itu terjadi pada rentan usia 10 sampai 13 tahun. Nah, pada tahap ini itu seseorang mudah dalam masa pertumbuhannya itu dan lebih cepat dan mengalami fase puber atau awal pubertas. Nah, di mana pada masa ini itu terjadi atau tumbuhnya beberapa bulu pada area ketiak, ada area kemaluan dan area lainnya. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu adalah masa pertengahan, di mana pada remaja masa pertengahan ini itu terjadi pada rentan usia 14 sampai 17 tahun. Nah, pada anak perempuan terjadi perubahan seperti bokongnya menjadi membesar, terus perubahan pinggul, perubahan pada payudaranya, dan juga menstruasinya itu menjadi teratur pada masa awal pertengahan ini. Terus selanjutnya itu adalah remaja akhir. Nah, di mana remaja akhir ini itu pada usia 18 sampai 20 ke atas. Nah, di mana pada remaja ini tuh perkembangan fisik sudah mulai matang dan telah berkembang sepenuhnya. Nah, baik, selanjutnya itu ada ciri-ciri pada remaja. Yang pertama itu adalah masa remaja sebagai masa peralihan, terus yang kedua itu masa remaja sebagai masa perubahan, yang ketiga itu adalah masa remaja sebagai usia bermasalah, dan yang keempat itu adalah masa remaja sebagai usia mencari identitas, dan selanjutnya itu adalah masa remaja sebagai ambang dewasa. Nah, selanjutnya itu adapun masalah-masalah yang sering terjadi pada remaja, yaitu seperti anemia, dysminor, dan kek. Nah, anemia itu adalah kekurangan sel darah merah pada remaja. Nah, HB normal untuk remaja putri itu adalah 12 gram per desiliter, sedangkan pada remaja laki-laki itu adalah 13 gram per desiliter. Selanjutnya itu adalah dysminor. Nah, dysminor itu adalah rasa sakit atau nyeri yang terjadi pada saat kita sedang menstruasi. Nah, nyerinya itu bisa terjadi di bagian bawah perut. Nah, dysminor ini itu ada 3 macam, yaitu ada dysminor ringan, dysminor sedang, dan dysminor berat. Cara mengatasinya itu juga bisa kita lakukan dengan cara mengompres air hangat. Selanjutnya itu adalah kek. Kek itu adalah kekurangan energi kronis. Nah, di mana pada remaja sekarang itu rentan terjadinya kek pada remaja karena mungkin pola makanannya tidak teratur, terus juga sering begadang. Nah, cara mengatasinya itu juga bisa kita mengonsumsi buah-buahan, vitamin C, bisa juga kita mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, yang sehat seperti daging, terus sayur-sayuran, yang bisa membuat tubuh kita menjadi lebih berkembang. Nah, dikatakan kek itu lila yang kurang dari 23,5 cm. Nah, baik, selanjutnya itu di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan kebidanan pada pranikah. Screening pranikah. Nah, screening pranikah yang diberikan pada wanita atau pasangan subur itu yang pertama itu ada anamnesa. Anamnesa itu seperti data subjektif maupun data objektif. Yang kedua itu adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu seperti pemeriksaan laboratorium, yaitu pengecekan hemoglobin, golongan darah,
sipilis, HIV, dan HBsAg. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan kesehatan jiwa. Nah, adapun screening atau pemeriksaan fisik lainnya yang diberikan yaitu seperti pemeriksaan suhu, pemeriksaan lila, pemeriksaan tinggi badan, pengukuran tinggi badan, berat badan, dan pengecekan tensi. Nah, selanjutnya itu ada pemberian imunisasi tetanus pada calon pengantin. Nah, adapun jadwal pemberian suntik TT pada calon pengantin itu yaitu ada 5 kali. Yang pertama itu adalah pemberian suntik TT pada catin yang baru pertama kali melakukan kunjungan. Terus yang kedua itu adalah 4 bulan setelah catin 4 bulan setelah catin melakukan suntik TT yang pertama. Nah, yang ketiga itu adalah 6 bulan setelah catin diberikan suntik TT yang kedua. Nah, itu adalah 1 tahun setelah catin diberikan suntik TT yang ketiga. Nah, selanjutnya kelima itu adalah 1 tahun setelah catin diberikan suntik TT yang keempat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan kebidanan pada perimenopause. Nah, perimenopause ini adalah masa perubahan antara premenopause dan menopause. Nah, pada tahap ini terjadi perubahan karena adanya penurunan hormon estrogen sehingga beberapa keluhan dapat dirasakan. Nah, adapun perubahan yang dapat terjadi pada premenopause yang pertama itu ada perubahan hormon. Perubahan hormon ini tuh ada jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang pertama itu jangka pendek. Nah, jangka pendek ini tuh ada beberapa. Yang pertama itu ada keluhan vasomotor. Di mana keluhan vasomotor ini tuh seperti terasa panas di area wajah, leher, terus susah tidur, terus mudah lelah, jantung berdebar-debar, dan juga sering berkeringat pada malam hari. Nah, selanjutnya itu ada perubahan psikologis. Nah, di mana perubahan psikologis ini itu seperti susah dalam melakukan konsentrasi. Nah, selanjutnya itu ada uri genetal. Nah, uri genetal ini itu seperti terasa nyeri pada saat melakukan hubungan seksual, terus kekeringan vagina dan keputihan. Selanjutnya itu pada kulit. Nah, kulit pada perimenopause ini itu terjadi perubahan seperti menjadi mengkerut dan menjadi garing. Selanjutnya itu pada area rambut. Rambutnya itu menjadi putih atau beruban, terus rambutnya menjadi rontok dan tipis. Selanjutnya pada mata. Pada bagian mata ini, matanya menjadi mudah iritasi dan penglihatannya itu menjadi kabur. Selanjutnya itu pada bagian tulangnya itu menjadi mudah rapuh dan mudah terkena nyeri otot. Selanjutnya pada jangka panjangnya itu, yang pertama itu adalah tulang menjadi lemah dan mudah menjadi rapuh. Terus yang kedua itu stroke, dan yang ketiga itu kanker dan pikun. Nah, selanjutnya selanjutnya itu adalah perubahan pola menstruasi. Nah, pada perubahan pola menstruasi ini tuh menstruasi yang biasanya itu menjadi berubah karena rentan usia. Nah, menstruasinya itu menjadi kurang atau tidak teratur. Selanjutnya darah yang keluar pada saat menstruasinya itu menjadi sedikit. Nah, selanjutnya itu adalah perubahan psikologis. Nah, di mana perubahan psikologisnya itu berhentinya nafsu untuk melakukan hubungan seksual dan fisik karena takut nanti akan terkena atau menjadi iritasi pada area vaginanya atau area kemaluan. Nah, selanjutnya itu adalah perubahan pola hubungan seksual. Nah, di mana menurunnya nafsu dalam melakukan hubungan seksual pada perimenopause. Karena takut terjadi hal-hal yang berbahaya atau rasa ketidaknyamanan atau rasa tidak enak. Nah, selanjutnya itu adalah perubahan payudara. Nah, di mana pada bagian payudaranya itu menjadi lembek atau pada payudaranya itu mudah terkena kanker. Selanjutnya itu adalah perubahan alat reproduksi, yaitu uri genetal. Uri genetalnya itu
terdapat iritasi, terdapat iritasi, rasa panas, rasa nyeri, dan juga keputihan, dan terjadinya atau berkurangnya cairan vagina. Nah, selanjutnya itu ada perubahan metabolisme, di mana perubahan metabolisme ini tuh seperti kurangnya atau menurunnya nafsu makan, terus perut terasa kembung, terus fungsi gigi menjadi menurun. Nah, selanjutnya itu adalah perubahan kardiovaskuler, nah di mana katup jantung menebal dan menjadi kaku. Nah, pembuluh darah menjadi tidak elastis. Nah, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.